Episode 35. 6 bulan telah berlalu. Waktu perlahan mengubah banyak hal. Rumah di perumahan Mentari akhirnya resmi terjual. Semua kenangan pahit yang dulu memenuhi setiap sudut rumah itu kini perlahan ikut menghilang bersama tanda tangan terakhir penjualan aset tersebut. Perceraian Nalina dan Dion juga telah selesai, tanpa keributan besar, tanpa pertemuan yang menyakitkan. Devano benar-benar memenuhi janjinya. Ia membereskan semuanya diam-diam, agar Nalina tidak perlu kembali menghadapi luka yang pernah menghancurkannya. Sementara itu, kuliah Devano di luar negeri juga akhirnya resmi selesai. Kini pria itu sepenuhnya mengambil alih bisnis keluarga Mahendra. Namanya mulai semakin dikenal. Muda, tampan, kaya, dan sangat berpengaruh. Banyak yang mengagumi. Banyak pengusaha yang ingin melamarnya untuk putri mereka. Namun di tengah kesibukannya mengurus perusahaan besar milik keluarganya dan banyaknya tawaran pernikahan untuknya, semuanya tak berpengaruh. Satu hal yang tidak pernah berubah dari dirinya, Nalina, wanita itu masih menjadi pusat dunianya. Selama 6 bulan terakhir, Devano tidak pernah berhenti membanjiri Nalina dengan perhatian kecil yang diam-diam membuat hati wanita itu perlahan sembuh. Ia mengingat jadwal makan Nalina, mengingat vitamin yang harus diminum, mengantar dan menjemputnya. Bahkan terkadang, hanya datang membawa makanan favorit. Nalina lalu duduk menemaninya tanpa banyak bicara, seolah kehadirannya saja sudah cukup mengatakan semuanya. Dan Nalina sadar, tidak ada pria di dunia ini yang akan mencintainya setulus Devano. Kini wanita itu jauh berbeda dibanding 6 bulan lalu. Tatapannya sudah hidup kembali. Senyumnya mulai kembali seperti dulu. Nalina kembali menjadi dirinya sendiri. Ceria, pintar, ambisius, dan semakin mempesona. Hari itu Nalina berdiri di balkon apartemen Devano sambil membaca brosur kampus S2 yang ada di tangannya. Angin sore meniup rambut panjangnya perlahan. Devano yang baru pulang kerja langsung menghampirinya sambil melonggarkan dasinya. "Capek?" tanya Nalina lembut. "Capek sih, tapi hilang kalau lihat kamu," jawab Devano santai. Nalina menghampirinya ke dalam lalu duduk di sebelahnya. Nalina menggeleng pelan sambil tertawa kecil. "Gombal banget sekarang." "Bukan gombal, itu fakta," ucap Devano tanpa malu. Nalina kembali melihat brosur kampus itu. "Aku sudah daftar." Devano menoleh cepat. "Serius?" Nalina mengangguk. "Aku mau mulai lagi dari awal. Aku mau jadi wanita yang lebih baik lagi." Tatapan Devano melembut. "Bagiku kamu sudah sempurna dari dulu." Nalina menggeleng pelan. "Tidak, Vono. Aku ingin jadi wanita yang benar-benar pantas berdiri di sampingmu. Aku tidak mau hanya jadi wanita yang terus dilindungi. Aku mau punya mimpi, punya pencapaian, punya masa depan." Devano menatapnya lama. Hatinya terasa hangat sekaligus sesak. Wanita yang dulu hancur di depannya kini perlahan bangkit lagi. Dan itu membuatnya semakin jatuh cinta. Lalu Devano menggenggam tangan Nalina perlahan. "Kalau begitu, aku akan menemanimu sampai kamu mencapai semuanya." Nalina tersenyum kecil. "Termasuk menungguku menerima lamaranmu?" tanya Nalina jahil. Devano langsung menghela napas panjang dramatis. "Nah, kamu tahu itu yang paling menyiksa." Nalina tertawa pelan melihat ekspresi Devano. Pria itu memang sudah beberapa kali melamarnya selama 6 bulan terakhir. Namun Nalina belum pernah benar-benar mengiyakan. Bukan karena tidak cinta, justru karena terlalu mencintai. Nalina masih takut gagal lagi, takut menghancurkan kebahagiaan Devano. Dan diam-diam, ia merasa statusnya sebagai seorang janda belum pantas bersanding dengan pria sesempurna Devano Mahendra. "Aku cuma mau benar-benar siap, Vano," ucap Nalina pelan. Devano mengusap kepalanya lembut. "Aku tahu. Aku bisa menunggu. Mau 1 tahun, 2 tahun, bahkan seumur hidup juga aku tunggu. Asal akhirnya tetap kamu." Jantung Nalina kembali berdebar. Pria ini benar-benar berbahaya. Semakin hari semakin membuatnya tidak bisa berpaling. Beberapa minggu kemudian, hari pertama kuliah S2 Nalina dimulai.
Penampilannya sederhana namun elegan. Dress putih panjang dengan blazer krim membuatnya terlihat dewasa dan sangat anggun. Beberapa mahasiswa bahkan langsung memperhatikannya. Sejak turun dari mobil Devano, "Nalina, ternyata kamu cantik banget kalau jadi mahasiswi lagi," goda Devano sambil bersandar di mobil mewahnya. Nalina memutar bola matanya malas. "Aku memang cantik dari dulu." Jawaban itu membuat Devano tertawa puas. "Nah gitu dong. Sombong sedikit." Nalina baru saja ingin masuk ketika tiba-tiba seorang pria menghampirinya. Tinggi, tampan, berpenampilan mahal. Tatapannya langsung tertuju pada Nalina. "Maaf, kamu mahasiswa baru? S2 manajemen bisnis juga?" tanya pria itu ramah. Nalina mengangguk sopan. "Iya," pria itu tersenyum. "Kebetulan, aku juga. Tapi aku seniormu semester akhir di sini. Namaku Arka Pradipta." Nalina membalas ramah. "Nalina," namun belum sempat mereka bicara lebih jauh. Seseorang tiba-tiba berdiri di belakang Nalina. Aura dinginnya langsung terasa. Devano. Tangannya melingkar santai di pinggang Nalina. Tatapannya tajam menatap Arka. "Oh, senior ya?" Suara Devano terdengar santai. Tapi entah kenapa menegangkan. Arka sedikit terdiam. Sedangkan Nalina langsung menahan tawa karena tahu persis Devano sedang cemburu. Dan sangat jelas, padahal baru hari pertama kuliah. Namun Devano sudah merasa ada ancaman besar mendekati wanitanya. Sedangkan Arka masih menatap Nalina cukup lama. Tanpa sadar, ia mulai tertarik pada wanita itu. Dan Devano, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mulai merasa takut kehilangan Nalina. Bersambung.